Baik. Yang mana? Itu kan tadi takbiratul ihram yang sholat 5 waktu gitu ya. Kalau sholat yang apa namanya Idul Adha, Idul Fitri itu kan takbirnya berulang-ulang tuh. Iya. Nah, itu berarti yang diwajibkan tetap hanya satu itu apa semuanya? Baik, sekarang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Perhatikan. Kadang-kadang ada imam di masjid. Pertama, sholat pertama kali. Ayo, sholli sunatan Idul Fitri imaman lillahi ta'ala wa ma'muman. Allahu Akbar. Ini apa? Takbiratul ihram yang rukun bukan? Rukun. Ini wajib mengucapkan Allahu Akbar. Ternyata setelah itu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sah gak salat Idul Fitrinya? Hai ibu. Hah? Bu, siapa yang bilang gak sah? Gak apa-apa, jangan malu. Nih, hati-hati. Jangan sampai salah kaprah. Ketika pulang, ini gimana sih imamnya? Gak pakai takbir 7 kali, gak biasanya. Wah salah, apalagi ibu-ibu keluar dari masjid rame langsung. Lah, perhatikan, tetap sah-sah saja sholatnya. Cuman dia meninggalkan sunnah takbir yang 7 kali. Kan biasanya Allahu Akbar takbiratul ihram. Sudah? Kemudian Allahu Akbar. 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 7 kali. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladhdallin. Kemudian yang kedua 5. Biasanya imam yang paling sering. Yang pertama 7 kali. Yang kedua lupa. Ini sering. Yang biasanya seperti itu. Yang kedua lupa. Tetapi yang lupa tidak apa-apa. Yang kedua lupa. Yang pertama lupa. Seandainya yang pertama dia lupa, yang kedua bisa dikerjakan. Atau nggak usah sekalian. Yang pertama dikerjakan, yang kedua lupa, nggak apa-apa. Jadi tetap sah sholatnya. Yang penting sholat Idul Fitri. Yang penting sholat berjamaah sholat Idul Fitri. Sekarang mau sholat di rumah Idul Fitri boleh gak? Hah? Beb, kemarin lagi corona nih Beb, saya gak bisa sholat di masjid. Saya cuma sholat sama suami saya, kemudian sama istri saya, sama anak saya. Boleh gak? Boleh. Silakan. Sholat Idul Fitri sunnah boleh dikerjakan di rumah, tetapi sunnahnya di lapangan. Karena Rasulullah SAW ketika tinggal di kota Madinah, Rasulullah keluar pergi ke lapangan. Nah, kemudian di situ akhirnya dibangun menjadi Masjid Al-Rumamah atau Masjid Salatul Id di situ. Ya, ada Masjid Salatul Id yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sekarang jadi masjid. Dari Masjid Rasulullah dan Masjid Nabawi tidak jauh. Nanti kadang-kadang kalau sama kaya diajak, ini masjid di mana Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bisa dipahami ya. Yang paling penting adalah takbiratul ihram. Jadi sholat intinya yang pertama kali muftatahatun bitakbir. Pertama kali diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Seandainya Anda sholat tidak ditutup dengan salam, gimana? Gak habis sholatnya, belum selesai. Jadi harus ditutup dengan salam. Sujud. Cara bersujud, meletakkan kedua lutut. Ini sujud meletakkan lutut di bawah, di lantai. B. Meletakkan dua telapak tangan. Meletakkan kedua telapak tangan. Ya. Meletakkan kedua telapak tangan. Satu, meletakkan kedua telapak tangan dengan sejajar dengan kedua pundak. Ya.
dengan kedua pundak seperti di gambar, atau sebanding wajah mendekati telinga. Ya, jadi bisa sejajar dengan apa? Pundak, ya, atau dengan telinga. Ya, biasa kita seperti di telinga. Kalau perempuan nanti ada caranya. Perempuan ada caranya nanti. Tetapi letaknya perempuan berbeda, laki-laki berbeda. Ini untuk yang laki-laki. Baik. Dalam kondisi sulit, telapak tangan boleh diletakkan di mana saja. Ya. Jadi tadi kan harus di pundak atau di dekat telinga. Seandainya nggak bisa untuk meletakkan tangan sesuai dengan kaidah, boleh di mana aja. Di sini, di sana. Yang penting dia sujud. Yang penting tangannya letak ke lantai. Umpamanya di sulam umpamanya. Nggak bisa meletakkan. Agak bergeser sedikit, agak renggang dikit, nggak apa-apa. Yang penting meletakkan tangan. Baik. Kemudian jari-jari dirapatkan. Ini bagian sunnahnya penting ya. Jari-jari dirapatkan. Jangan terlalu rapat banget. Jari-jari dirapatkan. Kemudian lengan tangan dan siku diangkat, tidak dihamparkan. Lengan, tangan, siku diangkat. Ya, diangkat, tidak dihamparkan, tidak. Ini nggak terlalu begini. Ya, diangkat, tidak terlalu ke bawah. Keempat, bagi laki-laki siku direnggangkan lebar sampai sekira ketiak terlihat. Ayo. Jadi, ya ini buat yang laki-laki. Nah, kalau perempuan ada faedahnya, perempuan sudah pada mengerti caranya begini. Lihat di gambar, bisa lihat di gambar yang benar dan yang salah. Nah, kemudian akan tetapi dalam kondisi sulit, kedua siku boleh diletakkan di atas lutut. Ya, seperti perempuan. Siku ditaruh di atas lutut, begini umpamanya. Kalau lagi sakit umpamanya, atau lagi kedinginan, nggak apa-apa, terserah. Jadi tidak apa-apa. Ini buat orang-orang yang udur. Kalau peletakannya di sebelah lutut. Apa? Sebelah lutut. Tadi dibilang bagaimana sunnahnya? Sunnahnya ada di punggung atau di dekat telinga ya. Ya, itu sunnah. Oke, kalau peletakannya di sebelah lutut. Nggak dapat sunnah berarti. Tetap sah-sah aja, tapi tidak dapat sunnah. Sayang. Yang namanya kita belajar, kita ini belajar ilmu untuk apa? Untuk mendapatkan, menggapai pahala yang sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar pahalanya berbeda dengan yang lainnya. Karena kita sudah belajar, sudah menuntut ilmu. Dengan pelajaran tersebut kita mendapatkan ilmu, sehingga pahala yang diberikan Allah berbeda. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Berbeda. Orang yang belajar seperti ini, mengerti bagaimana sunnah-sunnahnya. Oh ini pahala, oh ini pahala, oh ini pahala. Sampai-sampai di dalam sunnah 2 rakaat ada berapa sunnah? Ada berapa sunnah? Mungkin ibu-ibu menghitung ada 10, ada 15, kemudian 20. Dan bahkan ada yang 50. Ada yang sampai 100, 120, sampai 200, sampai 300, sampai 500. Nanti kapan-kapan saya bawain bukunya sunnah-sunnah 500 sunnah di dalam sholat. Ayo, langsung kita baca nanti kapan-kapan biar tahu sunnah di dalam sholat ada 500. Bisa dibaca, bahkan ada yang menulis sampai 1000. Banyak. Alhamdulillah, ini kita dapat mengerti ilmu manfaat dari dalam sholat, karena sholat adalah bagian yang dipertanyakan oleh seorang hamba di hadapan Allah. Jadi bagaimana sholatnya Anda, bagaimana sahnya sholatnya Anda, bagaimana sunnahnya sholatnya Anda. Jadi kita mempelajari bukan hanya sah sholatnya Anda, tetapi bagaimana meningkatkan grade sholatnya kita, meningkatkan sunnahnya sholatnya kita, bagaimana pahalanya kita lebih banyak, lebih tinggi, berbeda dengan orang-orang awam yang lainnya. Inilah kebajikan daripada orang yang belajar, yang menuntut ilmu, berbeda dengan yang lainnya di dalam pahala. Bagi wanita, lengan tangan diangkat dan dirapatkan, tidak dihamparkan juga, tidak direnggangkan, tidak dihamparkan, tidak direnggangkan.
Sedang kedua siku diletakkan di paha. Ya, ibu sudah mengerti caranya gimana? Ya. Kemudian maaf, ini pantat diangkat tegak lurus dengan lutut. Ya. Kemudian kaki. Nah, buat yang laki-laki kaki. Ya, ketiga. Ruku, kakinya nempel. Ya, jangan diregangkan. Ya, nempel. Ini penting, nempel. Nih lihat. Gambar yang pertama benar. Gambar yang kedua ini salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Seperti orang tiduran ini. Ya, yang ketiga lebih salah lagi. Seperti orang ngonjor, seperti orang tengkurap. Ini nggak boleh. Baik. Kemudian meletakkan kedua telapak kaki dengan cara ini dia. Satu, kedua telapak kaki dirapatkan. Loh ya, betul ya? Kedua telapak kaki dirapatkan. Kedua telapak kaki ditegakkan. Sudah rapat, tegak. Kalau perempuan sudah mengerti dah, karena ketutupan dengan mukena ya, ketutupan dengan ruku. Ini untuk yang laki-laki. Lihat di dalam gambar, lihat. Yang pertama benar, yang kedua salah. Ya, yang di bawah salah, ini renggang atau kakinya nggak ditempelkan di lantai, umpamanya ya, atau dibegitukan saja nggak boleh. Kemudian meletakkan dahi dan hidung dengan sedikit menekan ke lantai. Ya, perhatikan, dahi dan hidung ke lantai. Jadi biar apa? Hidung, dahi, tangan, lutut, kaki semua nempel. Ya, semua menempel ya? Kalau sekarang lagi sholat nempel kayak gitu, nempel semua. Kalau mau lebih nempel lagi, biar dibilang ahli sholatnya digini-giniin. Biar ada tandanya di sini. Oh, ini ahli sholat ini. Makanya biar dilihat, oh ini jidatnya sudah hitam nih, masya Allah ya. Jidatnya sudah hitam berarti ahli sholat, masya Allah. Enggak juga. Jadi enggak juga, jangan terlalu juga ya. Ya, tidak terlalu juga dan tidak terlalu menekankan dan tidak ditekankan juga. Meletakkan dahi dan hidung dengan sedikit menekan ke lantai. Membaca doa sujud 3 kali. Jadi tadi ada berapa? 7 ya. Apa? Tangan. Ya, tangan, kedua tangan. Kemudian lutut. Kemudian kaki, jari-jari. Kemudian apa lagi? Dahi dan hidung. Itu jumlahnya 7 sudah. Kemudian pilih doa sujud. Membaca doa sujud 3 kali, 10 kali, atau tidak terbatas sebagaimana bilangan doa ruku. Diperhatikan. Ini yang mau doa ruku, bacanya subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Atau ditambahkan subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Ini boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 10 kali. Habib, di dalam sujud terakhir, boleh nggak saya sujudnya yang lama? Saya mau baca 1000. Silakan baca 1000. Ketika sujud yang lama, tapi ketika sendirian, jangan berjamaah. Nanti ketika berjamaah hilang semua makmumnya nanti. Ya, jadi ketika sendiri silakan mau doa yang panjang. Karena apa? Aqrabun nas indallah, sesedekat-dekatnya seseorang kepada Allah di dalam waktu sholat indah sujud. Ketika sujud, makanya ketika sujud interaksi Anda dengan Allah, ingat kepada Allah, doa kepada Allah, minta kepada Allah. Makanya disunnahkan di sujud terakhir dipanjangkan. Dengan apa? Dengan doa, dengan meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca doanya bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ayo bareng-bareng. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Jadi baca ini boleh 3 kali, boleh 10 kali. Silakan. Yang 3 kali yang mau cepat 3 kali boleh. Yang mau 10 kali silakan. Beb, kalau 1 kali boleh gak? Boleh, cuma pelit banget. Jangan pelit-pelit. Di dalam berdoa kepada Allah apalagi waktu sujud.
Ya, ini perhatikan. Kemudian di sini ada tambahan subhana rabbil a'la wa bihamdi rabbighfirli, ini tambahan juga ya. Rabbighfirli subhanal qudus rabbil malaikati wa ruh, ini tambahan. Baik. Duduk di antara dua sujud. Sedikit lagi. Ini mau diteruskan apa enggak nih? Duduk di antara dua sujud. Terus. Baik. Sedikit lagi. Pasal 13, duduk di antara dua sujud. Cara sujud. Oh ya, maaf, ada tambahan. Tadi buat permasalahan ibu. Tadi rukunya aja sulit. Bagaimana dengan sujudnya? Tadi sudah saya ajarkan bagaimana caranya sujud ketika duduk di kursi. Umpamanya dia mampu berdiri, dia mampu ruku, tapi tidak mampu sujud, sediakan kursi. Kalau umpamanya dia tidak bisa sujud, cukup ketika duduk. Ini bersih kan? Bersih ya. Baik, apa sudah saya praktekkan? Umpamanya dia bisa berdiri, kemudian bisa ruku, kemudian mau sujud dia nggak bisa, nggak ada kursi, dan dia masih bisa duduk seperti orang yang duduk tahiyat. Ya, seperti duduk tahiyat. Kapan sujudnya? Bagaimana sujud ketiga? Menendang ke bawah. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Kemudian dia sudah duduk begini, tinggal begini aja. Kalau memang dia tidak bisa untuk sujud, begini aja. Baik. Seandainya dia tidak mau duduk, tidak mau di bawah, ketika berdiri, Allahu Akbar, kemudian ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Ketika duduk dia nggak mampu, dia udah duduk di kursi. Allahu Akbar. Imam sujud, dia ikut sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, makanya kalau habis tahiyat, ya. Tapi kalau sudah ada yang biasa, rakaat pertama Allahu Akbar. Paham kan? Kalau ini cara menggunakan kursi. Ini bisa disampaikan buat orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam sholat. Baik. Cara duduk. Ini namanya duduk, dikenal dengan duduk iftirash. Namanya duduk iftirash. Duduk iftirash yaitu duduk di atas telapak kaki kiri. Duduk di atas telapak kaki kiri yang terhampar, sedang telapak kaki kanan ditegakkan sambil menekan jari-jari pada lantai sehingga jari-jari menghadapi kiblat. Perhatikan, sehingga jari-jari menghadapi kiblat. Ini sulit ini, khususnya kalau belum pernah latihan, sangat sulit sekali. Ini memang agak repot. Jadi bagaimana? Ini mau dipraktekkan sudah. Baik. Contoh nih, kaki saya. Perhatikan. Setasis sini, setasis. Pakai tangan lebih enak. Iya, enggak. Betul udah ini dudukin. Cuman ini kurang tegak. Udah. Nah, ini seperti ini sunnahnya. Perhatikan. Lihat, ini agak belakang dikit. Ya. Ya. Ini sunnahnya seperti ini. Kalau nggak mampu, nggak bisa apa-apa. Biasanya orang agak gemuk, sulit. Kita saja mulai kegemukan dikit sulit. Dulu bisa, biasa, tapi sudah kita biasakan terus. Bagaimana? Kita biasakan sering-sering. Ini di dalam gerakan seperti ini, Bu, bukan hanya Anda mendapatkan gerakan sholat, tetapi mendapatkan kesehatan. Karena urat-urat yang ada di sini tertarik semua. Ini adalah bagian daripada olahraga. Ini untuk menarik urat-urat, khususnya yang kena gula, yang kena diabetes, yang kemudian yang asam urat. Ini obatnya di sini. Sudah. Ini namanya iftirash. Kalau bisa mampu seperti itu. Kalau nggak bisa mampu ya sudah sebisanya. Bisa dipahami ya? Ya.
Kemudian duduk iqa. Duduk iqa yaitu meletakkan jari-jari kaki dan kedua lutut di lantai, lalu duduk di atas kedua tumit. Ini dia seperti Sarasis, sama lagi Sarasis. Nah, apa Sarasis? Ayo duduk iqa, gimana? Ya gitu. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Seandainya lupa mau duduk iftirash begini, nggak apa-apa. Umpamanya lagi bisulan, umpamanya nggak bisa, ya duduk begini, nggak apa-apa. Ya, bisa dipahami ya? Duduk seperti ini diperbolehkan, ya duduk. Kemudian atau menghampar kedua kaki dan duduk di atas kedua telapak kaki. Lihat seperti yang digambar. Seperti yang digambar. Ini boleh. Yang ini juga boleh, tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Sunnahnya bagaimana tadi? Yang di awal. Yang pertama kali adalah bagian sunnah yang paling terbaik. Baik. Yang tidak boleh, ini dia. Yang tidak boleh nih. Adapun duduk iqa yang dimakruhkan, yaitu duduk di lantai dengan menegakkan kedua paha sambil menjuntai tangan ke lantai. Duduk seperti itu. Ini nggak boleh nih. Ya, ini yang tidak boleh. Kemudian doanya bagaimana? Doa duduk di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ya, ini doanya. Atau Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Tetapi yang ma'ruf Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Wahdini warfa'ni juga. Ini doa-doa seperti ini boleh dibaca seperti Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Atau Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Biasanya doanya gimana? Allahumma firli warhamni wajburni wa'afini wa'fu anni. Boleh, silakan. Yang nggak boleh, yang kesian yang nggak baca doa. Ini Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Baik, tambahan catatan. Menurut Imam Nawawi, boleh merangkum beberapa riwayat. Dalam beberapa riwayat tersebut tidak disebutkan bacaan wa'fu anni. Namun bukan berarti menyertakan bacaan tersebut dengan membatalkan sholat. Jadi umpamanya ada bacaan wa'fu anni, warhamni, wa'fu anni ditambahkan. Boleh nggak? Boleh, silakan. Yang namanya sholat adalah bagian dari doa. Jadi boleh dikerjakan. Baik, dari hal ini, dari pelajaran dari awal tadi sampai akhir yang saya sampaikan, apakah di antara bapak-bapak ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan, pertanyaan bebas. Mohon diulangi yang tadi penjelasan masalah mengangkat tangan ketika kamu dari Ya, ini Ustaz minta diulangi. Habib, kapan sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ketika takbir. Yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Satu. Perhatikan satu. Yang wajib adalah mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Mengangkat tangan sunnah. Ini sunnah ya. Allahu Akbar, satu. Kemudian yang kedua, ketika mau ruku, Allahu Akbar. Baik, dua. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, belum. Kemudian rakaat kedua, Allahu Akbar. Ya, angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Ruku. Sami'allahu liman hamidah. Sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. At-tahiyatul wa raka'atus shalawatu thayyibatullah. Kemudian dari bangun rakaat kedua,
Untuk masuk rakaat ketiga baru Allahu Akbar. Ini yang keempat. Baik. Bisa dipahami? Baik. Ini di dalam sunnah takbiratul ihram ada 4. Baik. Begitu juga nanti di dalam rakaat ketiga begitu juga. Rakaat keempat ya sudah selesai. Enggak usah bangun lagi. Akhirnya nanti menambahkan rakaat nanti. Ya. Ayo ada lagi pertanyaan. Salam. Yang mana nih Bu? Halaman berapa? Halaman 38. Baik. Berarti yang itu mah ada tiga. Ya benar. Itu berarti itu rukun atau sunnah? Kalau semisalkan tidak bisa posisi masih Sunnah. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi itu kan sunnah harus mendekuk sampai seperti itu menghadap. Ya. Boleh seperti yang centangan salah itu nggak Ben? Apa? Kan itu ada centang merah salah itu, misal posisi ini jarinya seperti itu boleh. Ya. Kalau bagi yang nggak mampu boleh. Paling tidak Bu, kaki jangan begini. Ya, palingnya beginilah. Ya. Jari-jari jinjit, sampai ke orang yang sering jinjit gitu ya. Ya, kalau bisa diginikan. Ya, kalau bisa ditekuk menghadap ke kiblat karena lihat. Ini saya katakan ini adalah obat. Makanya di dalam sholat itu adalah bagian obat kesehatan. Apalagi kalau Anda sholatnya benar-benar disesuaikan dengan sholatnya Nabi Muhammad. Ayo, kemudian seperti berdiri, perutnya ditekan. Ini kan kesehatan. Kita aja kadang-kadang kalau olahraga, ayo perutnya ditekan. Ini kan penting. Kemudian juga ketika ruku, ini bagian apa? Untuk menghilangkan buncit, betul. Ini bagus. Kemudian ketika sujud kaki juga diginikan. Ini kan mengangkat apa? Urat-urat biar apa? Biar ketarik semuanya. Itu bagus sekali di dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masih banyak hikmah-hikmah di dalam menjalankan sholat Rasulullah SAW. Makanya perbanyaklah menjalankan ibadah sholat. Insya Allah orang yang sering menjalankan ibadah sholat dengan sunnah-sunnahnya, insya Allah hidupnya sehat. Sudah Bu, ada lagi pertanyaan? Untuk mengejar kesunahan saat sujud, berarti misalkan sekarang masih banyak yang pakai masker dan sebagainya, itu berarti ini akan pakai lantai. Yang pakai masker sujud gimana? Untuk mengejar sunnah. Kalau bisa ketika sholat dibuka maskernya. Masker. Kemudian karena yang namanya sholat, ibadah sholat ini yang hanya dibuka apa? Buat perempuan wajah dan kedua tangan. Seandainya pakai masker, umpamanya doruri wajib masker, harus pakai masker, gak apa-apa sudah. Silakan, tidak membatalkan sholat. Jangan sampai mengatakan kalau masker membatalkan sholat. Lah, tetap boleh sholat pakai masker, tapi lebih afdal, lebih baik Anda tidak menggunakan masker karena ini kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan aja nggak pakai masker. Ya, kadang-kadang kita masuk ke mall, kadang-kadang mau makan restoran nggak pakai masker, maka kita sholat juga harus pakai masker juga. Ya, ini juga penting, apalagi keadaan sekarang permasalahan. Tetapi seandainya kalau memang harus menggunakan masker, takut, mengerikan, karena yang namanya Omikron sekarang apa? Ada Omikron, itu nggak ada Omikron. Kayak tadi saya dapat gambar sahabat kiriman, Masya Allah, vaksinnya banyak. Ada vaksin 2 sudah, Sinovac 2, kemudian ada Omikron, ada Omikron, ada Politron. Insya Allah mudah-mudahan yang namanya pandemi segera hilang, Insya Allah. Dan anak kita belajar
Jadi seandainya kalau memang menggunakan masker tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita keras mau membatalkan mau kesian. Ya, yang penting kening menyentuh dengan apa? Dengan lantai. Dan tangan, rukuk, lutut dan kaki. Ada pertanyaan lain? Ketika kening itu terhalang oleh sesuatu dalam yang lantai itu, apa membatalkan? Begini, terhalangnya dari mana? Terhalangnya memang sudah ada di bawah atau terhalang dari bawaan Anda? Nah, kalau bawaan dari kain harus disisihkan. Seperti contohnya sorban. Saya pakai sorban. Kemudian ketika sujud kena terhalang, ini nggak boleh. Karena mengalir dengan saya. Tapi kalau sudah di bawah, saya lemparkan ke bawah, kemudian saya sujud, ini nggak apa-apa. Berarti termasuk rukun. Apa? Rukun dalam sujud. Oh iya, kening harus kena. Iya, kening harus kena. Jadi tergantung. Jadi makanya ibu-ibu perhatikan jilbabnya, diperhatikan biar sujudnya jangan ketutupan. Kalau yang ketutupan telapak tangan tidak apa-apa ya? Mereka kan ketutupan tangannya bagaimana? Itu ketutupan tangannya seperti ini, Pak. Mereka itu masih pakai yang panjang, bentuknya panjang, ya. Seperti ini kan. Tapi telapak tangannya tetap ada. Ada. Kelihatan. Itu nggak apa-apa. Ya, dalam arti makanya sorban itu yang jatuh, kemudian telapak tangannya di atas sorban itu. Berbeda dengan kening, Pak. Hah? Berbeda dengan kening. Berbeda dengan kening. Kalau kening memang ini yang harus menempel itu kan kening. Yang lain semuanya memang adalah bagian daripada memang rukun. Tapi nggak seperti kening. Ini kalau kita langsung menjelaskan harus semuanya kena, kesian banyak orang yang sholatnya nggak sah. Bisa, pelan-pelan. Nanti tahapan, ada tahapan nanti kalau sudah masuk tahapan ini baru nanti. Ya, kamu bisa tanya. Ada pertanyaan lain nggak? Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya. Boleh nggak seandainya orang lagi tahiyat, at-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatu lillah, kemudian gatal, gimana caranya? Tangannya gatal, di sini gatal, gimana caranya? Hah? Lagi tahiyat, at-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatu lillah, terus gatal, gimana? Hah? Enggak, jangan. Ganti pakai tangan kiri. Hati-hati. Jadi ada lelucon. Masya Allah, cerita di depan Habib Salim Asyadili. Habib di Indonesia, di Jawa, di Indonesia, depan apa ya Masya Allah. Ada Habib, gimana caranya kalau lagi gatel, at-tahiyat, kemudian gimana caranya? Ya udah, digantikan tangan kiri gitu. Lah, tetap. Jadi bagaimana caranya biar tidak membatalkan sholat? Tetap umpamanya gatal di sini, cukup tangannya ditempelkan begini, kemudian ditempelkan jadi satu kali. Jangan garuknya begini-begini. Kalau begini-begini nanti bisa membatalkan. Bagaimana caranya? Tempelkan yang bergerak jari-jari, karena jari-jari tidak membatalkan. Ya. Kemudian ketika tahiyat, ada yang ya. Goyang ini ya. Jadi perhatikan. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Kemudian menunjuk ini bukan menunjuk yang seperti ini, tegak, bukan. Jadi seperti ini. Nunjuknya seperti angka 53. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian seandainya kalau ada yang gerak-gerak, ini sah, tidak membatalkan sholat memang. Cuman saya nggak tahu maksudnya apa ini. Begini-begini. Kalaupun, nih perhatikan, kalau memang
tangan ingin digerakkan, sekali 2 kali boleh. Untuk apa? Karena jari-jari ini bersambung uratnya dengan hati. Umpamanya Anda sholat, ibu sholat, mulai ngantuk. Boleh nih? Oh ya, biar apa? Biar nggak ngantuk. Atau ibu-ibu sholat, pikirannya nanti masak apa di rumah ya? Oh ini masakannya nanti, oh suami saya nanti bingung minta apa ini? Nanti pulang saya mau belanja pakai apa ini? Itu kalau sudah pikiran-pikiran begitu gerakan sekali. Oh iya, intibah. Ini karena jari-jari urat ini menyambung ke hati untuk menguatkan hati kita untuk menghadap kepada Allah. Makanya asyhadu an la ilaha illallah menggerakkan itu untuk apa? Ittisal, menyambung antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nanti insyaallah masuk di dalam bagian at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatullah di dalam bacaan nanti kita akan kembali. Baik, mungkin sampai sini cukup ya. Soalnya kita juga nanti habis ini ada pertemuan dengan guru-guru di Ma'had Aliyah. Insyaallah pelajaran kita kali ini membawa keberkahan kepada kita. Dan sekarang ibu-ibu Masya Allah sudah menjadi faqihat semuanya. Yang bapak-bapak sudah menjadi fuqaha. Ini ilmu yang kita sampaikan himpunan dari beberapa banyak kitab, kumpulan dari banyak-banyak kitab yang kita ambil, yang kemudian kita berikan buat para orang tua agar bisa disampaikan ke rumah kepada anak-anak, suami ataupun kepada orang tua. Ingat Bu, perhatikan, saya punya teman saya, mantunya Sayyid Muhammad Al-Maliki, guru olahraga, bukan orang pintar, bukan orang alim, Habib Sayyid, tapi istrinya hafal Quran. Pertama kali dia jadi imam, saya bilang, ya Allah ini aduh ya, aku ini mantu beliau nggak pas gitu baca. Setelah setahun, 2 tahun, ternyata bacanya tambah baik, tambah bagus. Nggak tahu ini siapa yang mengajarkan istrinya. Jadi bukan suatu hal yang aib kalau istri mengajarkan suami di dalam ilmu agama, di dalam membaca Al-Quran, di dalam pendidikan. Karena istri di dalam rumah yang berinteraksi siapa? Para suami, para laki-laki. Jadi laki-laki boleh belajar dengan perempuan, dengan istrinya. Ini banyak contoh-contoh para ulama-ulama yang belajar dengan istrinya yang soleha, istrinya ustadzah, istrinya pintar, sering mengaji, belajar dengan istri. Karena likulli rajulin azim wara'ahu imra'atun azimah. Setiap ada orang-orang besar, orang hebat, ternyata di belakangnya ada seorang wanita, baik seorang istri atau seorang ibu yang memberikan dukungan kepada anaknya atau kepada suaminya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waj'al mustama'ana hadha mustaqarrama wa tafarraqna min ba'di tafarruqan maqsuma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha bi an tubarik ikhwanana al-hadirin wal hadirat al-aba wal ummahat يبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وبناتهم وذرياتهم والمنتسبين إليهم واجعلهم من الهداة المهتدين واجعلهم من العلماء العاملين واجعلهم قرة عين لمحمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.